Nama Tasya Farahsya kembali menyita perhatian publik. Influencer sekaligus beauty vlogger ternama ini kini tengah menjadi sorotan setelah pernikahannya dengan Ahmad Assegaf resmi berada di ujung tanduk. Pasangan yang selama ini terlihat harmonis di depan kamera itu kini harus menghadapi kenyataan yang pahit. Setelah sidang cerai perdana mereka digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 24 September 2025. Sidang yang beragendakan mediasi tersebut awalnya diharapkan bisa menjadi jalan tengah bagi Tasya dan Ahmad. Namun harapan itu pupus ketika mediasi berakhir deadlock alias buntu. Alih-alih menemukan solusi, persidangan justru menguak 3 fakta mengejutkan yang membuat publik terperangah dan ramai membicarakannya di media sosial. Apa saja fakta tersebut? Mari kita ulas satu persatu. Fakta pertama, Tasya sudah ditalak sebelum mengajukan gugatan. Dalam sidang yang digelar, terungkap bahwa Ahmad Assegaf ternyata sudah menjatuhkan talak kepada Tasya Farahsya sejak 10 September 2025. Setelah mengucapkan talak, Ahmad langsung meninggalkan rumah yang selama ini mereka tinggali bersama. Dengan dijatuhkannya talak ini, secara agama Tasya dan Ahmad sebenarnya sudah resmi berpisah. Meski secara hukum negara, prosesnya baru dimulai. Barulah 2 hari setelah talak, tepatnya pada 12 September 2025, Tasya mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Fakta ini sontak membuat banyak penggemar terkejut, mengingat sebelumnya Tasya tidak pernah memberi tanda-tanda bahwa rumah tangganya tengah bermasalah. Selama ini pasangan yang menikah 7 tahun lalu itu dikenal sebagai keluarga yang harmonis, apalagi mereka sering membagikan momen kebersamaan di media sosial. Fakta kedua, alasan Tasya Farahsya menggugat cerai Ahmad Assegaf. Kuasa hukum Tasya Farahsya, Sangun Rahgado, akhirnya buka suara terkait alasan Tasya Farahsya menggugat cerai suaminya. Menurutnya, kekecewaan mendalam dan sakit hati menjadi pemicu utama di balik keputusan Tasya Farahsya. Dugaan yang paling mengejutkan adalah adanya penggelapan dana perusahaan yang dituduhkan kepada Ahmad Assegaf. Nominal dana yang digelapkan pun disebut Sangun cukup fantastis meski ia tak merinci jumlah pastinya. Sebagai seorang istri sekaligus mitra bisnis, Tasya merasa terhianati. Kejadian ini membuatnya mengalami krisis kepercayaan terhadap suaminya sendiri. Bagi Tasya, hubungan rumah tangga bukan hanya tentang cinta, tetapi juga kepercayaan. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, ia merasa tak ada lagi alasan untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Publik pun berspekulasi, mengingat Tasya selama ini dikenal sebagai sosok yang sukses di dunia kecantikan dan bisnis. Dugaan penggelapan dana ini tentu menjadi isu yang sangat sensitif dan mengguncang citra rumah tangganya. Fakta ketiga, gugatan nafkah Rp100 yang menggemparkan. Di tengah prahara rumah tangganya yang rumit, Tasya membuat keputusan yang tak kalah mengejutkan. Dalam gugatannya, Tasya hanya menuntut nafkah sebesar Rp100 dari Ahmad Assegaf. Menurut Sangun Rahgado, angka itu bukanlah bentuk penghinaan, melainkan sebuah simbol. Tasya berharap nominal yang sangat kecil ini tidak membebani Ahmad, sehingga dia tetap bisa bertanggung jawab terhadap kedua anak mereka. Namun di balik simbolis angka tersebut, terungkap fakta yang lebih mengejutkan. Selama 7 tahun pernikahan, Ahmad disebut tidak pernah memberi nafkah untuk kedua anaknya. Hal ini membuat publik semakin geram dan simpati mengalir deras untuk Tasya Farahsya. Sangun bahkan menyampaikan pernyataan yang cukup tajam. Kalau Rp100 pun tidak bisa dipenuhi tergugat, kami juga bingung bagaimana harus menuntut tanggung jawabnya lagi, ucapnya di hadapan awak media. Sidang perdana yang berakhir buntu ini meninggalkan banyak tanda tanya. Publik kini hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana kisah rumah tangga Tasya Farahsya dan Ahmad Assegaf akan berakhir. Apakah mediasi di sidang berikutnya akan membawa jalan damai? Ataukah konflik ini justru semakin memanas? Kita tunggu saja.